Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SGD 6 akan menjelaskan mengenai penggunaan metode HANS. Jadi yang pertama itu buka aplikasi SPSS. Kemudian klik File, Open, Data. Nah, di sini file of types-nya diganti dulu karena kita akan mengupload datanya itu dalam bentuk Excel. Nah, kemudian kita cari data yang akan kita upload di sini. Nah, kami akan mengupload analisis HKSA Hans yang kedua. Sudah, kemudian di open. Kemudian diklik OK. Nah, akan muncul datanya. Nah, setelah itu, nantikan kita akan mencari parameter non-linier dan linier. Di sini, dimisalkan, yang pertama itu, kita akan mencari linier, yaitu mencari hubungan parameter antara aktivitas versus dengan parameter hidrofobik. Itu caranya dengan cara, jika kita ingin mencari yang linier, kita tekan Analyze, kemudian klik Regression. Setelah itu kita klik linearnya. Nah, di sini ada dependent dan independent. Untuk dependent, kita masukkan yang aktivitas biologis. Kita masukkan ke dependent. Kemudian, untuk independent itu adalah parameter yang akan diversuskan. Karena tadi kita ingin mencari aktivitas biologis versus parameter hidrofobik, maka di sini bagian independen kita masukkan hidrofobik. Kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul output seperti ini. Di mana di sini akan muncul nilai R 0,941, R square 0,885, adjust R square 0,866 dengan standar errornya 0,1671. Nah, setelah itu, di sini ada ANOVA dan nilai koefisien, di mana nilai yang dilihat itu nilai hidrofobiknya yaitu 0,611. Nah, selanjutnya, jika kita sudah outputnya seperti ini, maka kita bisa tentukan persamaan regresinya. Pausin. Nah, kita kan tadi sudah menemukan nilai output dari SPSS. Nah, kemudian kita memasukkan persamaan regresinya, di mana untuk yang pertama tadi kita sudah mencari linier antara log aktivitas versus dengan parameter hidrofobik. Nah, untuk persamaannya sendiri itu adalah Y sama dengan AX plus B. Nah, untuk nilai A sendiri ini tadi dilihat dari SPSS. Nah, nilai A itu diambil dari ini. Nilai B dari hidrofobik kan sini 0,6601. Nah, berarti di sini nilai A-nya 0,601, parameter hidrofobik plus 0,600 ini didapatkan dari nilai konstan. Seperti yang dilihat dari SPSS tadi, nah di sini nilai konstannya 0,600. Kemudian, nah, baru didapatkan persamaan regresi. Kemudian, jika kita ingin mencari yang persamaan nonlinear, mencari dengan cara analyze, kemudian regression, yaitu curve estimation. Nah, sama seperti tadi, aktivitas biologis dimasukkan ke
kolom dependen, dan parameter yang akan kita versuskan itu dimasukkan ke daerah independen. Setelah itu, kita bisa centang kuadratik dan centang display ANOVA table. Nah, di sini akan muncul output. Di sini kita fokus ke daerah koefisien terlebih dahulu. Kembali lagi ke persamaan regresi. Untuk persamaan regresi yang nonlinier, itu Y sama dengan AX kuadrat plus B plus C. Px plus C. Di mana nilai A ini, di sini itu nilai parameter hidrofobik dari nilai SPSS. Nah, di sini nilai parameter hidrofobiknya 0, min 0,222 dimasukkan ke daerah A, kemudian yang B-nya ini didapatkan dari ini, nilai yang hidrofobik kuadrat di nilai B, yaitu 1,138. Terus, nilai C didapatkan dari nilai konstan di SPSS, yaitu 0,377. Setelah itu disamakan dengan persamaan regresi. Nah, cara yang sama juga dilakukan untuk nomor 2 sampai dengan nomor 7. Oke, baik. Saya ingin melanjutkan. Jadi untuk pengisian tabel, ini ada tabel R, R kuadrat, kemudian juga ada F tabel, F, dan S. Nah, untuk yang R tabel, ini bisa dilihat di buku kimia medisinal. Nah, untuk yang R tabel bisa dilihat untuk nilai DB ini dari menggunakan rumus yaitu N-2. Nah, tadi kan parameter yang digunakan kan ada 10 dan juga dimasukkan ke dalam N yaitu 10 kurangi 2 hasilnya 8. Kemudian untuk yang R bagian sini dipilih yang 0,05 sehingga didapatkan 0,632. Oke, nah jadi ini bisa dimasukkan ke dalam R tabel. Sedangkan untuk R sendiri bisa didapatkan dari hasil output. Nah, hasil output untuk yang R yaitu di model summary. Kemudian juga tadi kan ada R kuadrat, itu bisa diambil dari R square. Nah, dimasukkan R dan juga R square-nya. Kemudian untuk F tabel sendiri, ini juga bisa didapat dari buku kimia medisinal. Buku kimia medisinal. Jadi yang untuk VT ini dari parameter. Tadi pengujian yang telah dicontohkan hanya menggunakan parameter lipofilik. Berarti parameternya 1. Sedangkan substituen yang digunakan tadi ada sekitar 8, berarti hasilnya 8 dan 1, berarti 5,32 sini. Selanjutnya untuk nilai F ini bisa didapatkan dari output. Nah, untuk outputnya yaitu pada tabel ANOVA 39,812. Sedangkan untuk nilai S yang terakhir itu bisa didapatkan dari nilai S yang ini. Yang terakhir bisa didapatkan dari output juga, yaitu error of the estimate, yaitu 0,132.
Baik, saya akan melanjutkan dari penjelasan dari Winnie. Selanjutnya yaitu menentukan dari parameter dengan persamaan regresi yang paling baik, di mana dapat dilihat dari nilai R terlebih dahulu, di mana nilai R hitung yang paling baik itu lebih dari R tabel. Di sini kita bisa melihat bahwa R yang lebih besar daripada R tabel ini ada di persamaan linear nomor 1, kemudian nomor non-linear nomor 1, kemudian non-linear nomor 2, linear nomor 3, non-linear nomor 3, kemudian linear nomor 4, lalu linear nomor 5, linear nomor 6, dan linear nomor 7. Selanjutnya kita bisa melihat dari nilai F hitungnya, di mana F hitung yang baik itu lebih dari F tabel. Dari sini kita bisa melihat bahwa F hitung yang lebih besar dari F tabel itu ada di persamaan linear nomor 1, non-linear nomor 1, kemudian linear nomor 3, non-linear nomor 3, linear nomor 5, kemudian linear nomor 6, dan linear nomor 7. Kemudian setelah itu kita bisa melihat nilai S yang terendah dari semua persamaan, di mana nilai S yang paling rendah itu ada di linear nomor 3. Nah, untuk mengetahui persamaan regresi yang paling baik itu jika nilai R hitung itu lebih dari R tabel dan nilai F hitung itu lebih dari F tabel. Lalu nilai S itu dipilih yang terkecil, di mana dari semua tabel ini itu persamaan regresi yang terbaik itu ada di nomor 3, persamaan linear dengan hubungan parameter log A versus parameter sterik dengan persamaan regresi linear Y sama dengan 0,057 sterik plus 0,278. Di mana dari sini dapat kita interpretasikan bahwa persamaan yang baik itu menggunakan persamaan regresi linear pada nomor 3 dengan menurunkan parameter sterik, kuadrat, dan menaikkan parameter sterik. Demikian penjelasan kami mengenai analisis Hans. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.